Shalom saudara, mari saya ajak kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih buat hari-hari yang kau beri, engkau menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hari awal di bulan April. Terima kasih kalau engkau masih mengizinkan kami untuk memasukinya Tuhan. Bapa, pakai hidup kami, pakai mulut lidah kami Tuhan, untuk terus melayanimu, untuk terus mengasihimu Tuhan. Bapa, ketika kami mengalami kesulitan, kami bersyukur ada Engkau yang memegang kendali hidup kami, ada Engkau yang memegang tangan kami. Kepada apakah kami harus takut Tuhan, jikalau Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah batu karang kami. Kami mau Tuhan dekat denganmu, kami mau menaruh seluruh harapan kami dan tempat perlindungan kami kepadamu ya Allah. Datang mendekat kepada kami Tuhan, dan ini hidup kami serahkan dalam tanganmu. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur bagimu. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, benih firman yang ditabur ini kiranya bertumbuh berbuah berkali-kali dapat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang baik, dan Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi setiap kami yang tulus hati, bagi setiap kami yang bersih hatinya. Kami mau mengasihimu, kami mau mencintaimu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, dekat dengan Tuhan itu adalah yang terutama ya. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun ya, kita percaya burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita yang Tuhan ciptakan dengan tangannya ya saudara. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan pagi hari ini, yang diambil daripada hikmat hari ini diambil daripada Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya, bukankah di awal penciptaan Tuhan berfirman kepada manusia pertama yaitu Adam, kuasailah bumi ini, apa yang dikatakan di air, di darat, kuasailah ya, dan berkembang biaklah ya kan ya. Jadi Tuhan sudah kasih perintah. Nah, di Amsal pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita ya, kalau bukan hanya manusia, tapi kadang kalau misalnya kita punya hewan peliharaan atau di lingkungan kita ada hewan peliharaan, mungkin ya kita juga bisa menunjukkan kasih kita, belas kasihan kita kepada hewan-hewan tersebut. Apa untungnya, apa kepentingannya belas kasihan atau kasih itu tidak diukur dari tolak ukur untung ruginya saudara. Ya, belas kasihan itu dan kasih itu ya, itu digerakkan oleh Roh Kudus, kemudian tumbuh di dalam hati kita dan kita keluarkan buahnya ya saudara. Mari kita belajar ya untuk berbelas kasih, mengasihi bukan hanya manusia ciptaan Tuhan, tapi juga hewan atau peliharaan yang Tuhan ciptakan ya. Firman Tuhan berkata, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, ini kadang-kadang ujian juga buat orang-orang yang benar ya saudara. Di sini juga bisa menjadi sebuah cara untuk Tuhan membentuk kita ya kan ya. Jadi kalau kejam itu mungkin kalau binatang, kadang peliharaan kadang disiksa, kadang dipukuli ya. Sekali saya lagi iseng, saya buka media sosial, saya lihat tiba-tiba pop up ada yang
lagi bawa binatang peliharaannya jalan, ada yang lagi lari, tiba-tiba lewat depan binatang itu langsung dia ditendang, langsung binatang kesakitan, saudara. Kadang-kadang mungkin orang itu merasa terganggu, ya, ketika dia lagi lari, lagi pagi lagi lari, ada yang bawa binatang lewat, pasti depan dia lagi lewat gini di depan dia. Mungkin dia merasa terganggu, tapi kan kalau kita mempunyai belas kasihan, kita memiliki kasih Tuhan, kita tidak perlu sampai melukai, betul nggak saudara? Ya, mungkin kita agak menyimpang sedikit. Bukankah belas kasihan itu salah satu ciri-cirinya itu, dan kasih Tuhan itu salah satu cirinya adalah tidak membalas atau kita mengalah, betul saudara? Ya, ayo kita belajar pagi hari ini, ya, bahwa firman Tuhan pagi ini menekankan kepada kita pentingnya kita juga mengasihi, ya, bukan hanya manusia tapi juga hewan peliharaan, atau di lingkungan kita ada binatang liar, ya, yang mungkin juga bisa kita tunjukkan kasih kita dan tanggung jawab kita untuk mengelola alam semesta ciptaan Tuhan ini. Ya saudara, saya ajak kita naikkan satu pujian ini. Tuhan, sesungguhnya ketika kami di bawah tekanan, di bawah masalah, Tuhan, sungguh kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Firman-Mu berkata, sesungguhnya kami ini dungu dan tidak mengerti. Kami seperti hewan, tapi kami mau tetap dekat di dekat-Mu, Tuhan. Ketika kami dekat di dekat-Mu, Engkau memegang kami, Engkau membelai kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Renungkan pujian pagi hari ini, saudara. Pujian ini begitu indah, diambil dari firman Tuhan, firman yang hidup itu. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan di kehidupan kami. Katakan dari awal, saudara. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun
yang begitu indah. Mengalirlah ya Tuhan, ya Roh Kudus, air yang hidup itu di dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, aku materaikan menyertai langkah setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami mau terus mengandalkan Kau dan kami mau terus percaya. Ya Aba, ya Bapa, pegang erat tangan kami, tuntun langkah kami dan terangi jalan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, katakan amin. Saudara, terus bertumbuh, terus percaya, terus berharap. Dia Allah yang baik, Dia tak pernah jauh dari kita. Hanya kita aja yang kadang kalau di bawah tekanan masalah kita jadi tidak peka, kita jadi khawatir, kita jadi dikuasai oleh ketakutan. Itulah yang membuat kita tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar suara Tuhan, ya, dan tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, ya. Saudara, terus percaya, terus andalkan Tuhan di hari-hari ini, ke depan ini, ya. Tidak mudah memang, tapi Tuhan adalah Allah yang hidup yang kita sembah. Dia sudah ada di akhir ujung dunia ini. Dia memegang kendali segala sesuatu. Percaya, berlutut berdoa, ya, minta penyertaan Tuhan. Seperti Musa, ya, dia bilang, Tuhan, jikalau Engkau tidak menyertai, Engkau tidak berjalan di depan kami, maka kami tidak mau berjalan. Ya, terus kejar perkenanan, terus kejar kasih, terus kejar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.